Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dery Almayendo. Saya mahasiswa program studi bimbingan konseling Islam, konsentrasi karir dan industri. Saya sekarang semester 4 di salah satu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai bagaimana dampak dari COVID-19 terhadap para mahasiswa. Nah, berikut adalah video di mana saya tengah melakukan wawancara terhadap narasumber saya. Di sini saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada saudari. Pertanyaan pertama itu, bagaimana sih tanggapan saudari terhadap wabah COVID-19 ini? Tanggapan saya terhadap wabah COVID-19 ini, wabah ini sangatlah merugikan masyarakat di seluruh dunia, terutama masyarakat Indonesia. Banyak karyawan-karyawan yang ada di luar sana itu di PHK oleh kantornya, dan banyak karyawan-karyawan yang harus dirumahkan. Serta saya sendiri sebagai mahasiswa sangat merasakan dampaknya, sehingga saya harus melaksanakan perkuliahan secara online. Oke. Baik, pertanyaan saya yang kedua, apa sih yang harus dilakukan pemerintah untuk pencegahan wabah COVID-19 ini? Kalau apa yang dilakukan pemerintah, jadi pemerintah hendaknya memberikan tunjangan terhadap masyarakat yang terkena dampak positif COVID-19. Oke. Baik, pertanyaan saya selanjutnya yang ingin saya tanyakan, berarti pada saat sekarang ini saudari tengah melakukan perkuliahan online. Iya. Oke. Kira-kira seberapa banyak kuota yang saudari habiskan dalam melakukan perkuliahan online? Kalau bicara masalah kuota, itu saya tidak bisa menentukan berapa banyak kuota yang saya habiskan. Karena saya melaksanakan perkuliahan online ini sejak bulan April sampai saat sekarang ini. Oh, berarti perkuliahan online yang saudari jalankan dari bulan April sampai sekarang. Berarti terhitung lebih kurang selama 3 bulan ya? Iya. Oke, baik. Pertanyaan saya selanjutnya ingin saya tanyakan. Terus, bagaimana pendapat saudari terhadap perkuliahan online yang tengah saudari lakukan? Perkuliahan online yang saya lakukan itu sama sekali tidak efektif, karena materi-materi yang yang didiskusikan itu tidak dapat dipahami secara jelas, dan dosen pun itu tidak ada menyampaikan materi secara langsung. Oh, baik. Oh, berarti tidak efektifnya yang saudari rasakan ya? Iya. Pertanyaan selanjutnya yang ingin saya tanyakan, masalah apa yang sering saudari alami pada saat melakukan perkuliahan online? Kalau bicara masalah, itu banyak sekali masalah yang saya hadapi. Tapi yang paling saya rasakan masalahnya itu ya di kuota. Karena entah berapa banyak kuota yang saya habiskan. Kemudian masalah sinyal. Karena saya tinggal di daerah pedesaan, maka sinyal sangatlah susah. Dan apalagi cuaca tidak mengizinkan. Kalau misalnya cuaca bagus, ya sinyal itu juga bagus. Begitu sebaliknya. Oke, berarti di sini permasalahannya itu di bagian kuota, sinyal sama cuaca. Iya. Misalkan cuacanya bagus, ya sinyalnya juga bagus gitu ya. Baik, pertanyaan saya selanjutnya, apakah Anda merasa terbebani dengan tetap membayar uang kos? Iya, saya sangat terbebani. Karena apa? Karena saya berasal dari keluarga yang kurang mampu. Dan orang tua saya pun sekarang juga dirumahkan. Orang tua saya itu bekerja di sebuah rumah makan. Karena omset rumah makan tersebut menurun, jadi salah satu orang tua saya itu harus dirumahkan. Oke, baik. Ini pertanyaan terakhir yang ingin saya tanyakan kepada saudari. Saudari tetap membayar uang kos dan tetap membayar uang kuliah. Iya. Terus merasa terbuang sia-siakah uang kuliah yang saudari bayarkan kepada pihak kampus saudari? Kalau saya sendiri merasa memang terbuang sia-sia,
karena fasilitas yang seharusnya saya dapatkan itu saat sekarang sama sekali tidak ada. Karena seperti contohnya saja wifi, seharusnya kalau perkuliahan berjalan normal itu saya mendapatkan wifi gratis dan tidak perlu kuota. Baik, terima kasih atas wawancaranya. Jadi di sini dapat saya simpulkan ada beberapa kendala yang sudah dirasakan selama perkuliahan online. Saya melakukan proses wawancara dengan seorang narasumber saya, dapat saya simpulkan bahwa narasumber saya ini memiliki tingkat kecemasan yang lumayan, di mana beliau memikirkan beberapa hal yang tengah beliau hadapi pada saat sekarang ini. Seperti salah satu contohnya, beliau harus tetap membayar uang kos, sementara beliau tidak ada pemasukan. Terus yang kedua, beliau harus tetap berkuliah online, sedangkan di daerah beliau sinyal sangatlah susah. Nah, itu juga menjadi beban pikiran beliau, dimana apabila seseorang telah memiliki beban pikiran, maka itu akan mudah menimbulkan stres. Dari hasil wawancara saya juga mendapatkan informasi bahwa keluarga dari narasumber saya ini berada di kalangan yang kurang mampu, dan itu juga menjadi pemicu beban pikiran dari narasumber saya. Nah, dalam sudut pandang konseling, saya memberikan beberapa kiat atau memberikan beberapa saran kepada konseli saya supaya tidak terlalu memikirkan permasalahan yang tengah dihadapi. Nah, yang pertama, saya menerapkan kepada narasumber saya untuk menerapkan terapi olahraga, di mana terapi olahraga ini telah dikemukakan oleh Alexander. Beliau berpendapat bahwa terapi ini sangatlah efektif dalam menurunkan stres. Nah, setelah kita melakukan olahraga, kita akan merasakan tubuh kita bakalan enak, pikiran kita bakalan fresh. Dan apabila pikiran kita fresh, maka kita akan dapat melakukan aktivitas itu dengan mudah. Tetapi tetap memperhatikan protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu tetap di rumah saja. Terus yang kedua, memberikan dukungan dan perhatian. Nah, di sini konselor sangatlah berperan penting, di mana konselor apabila seseorang ingin berkonseling kepada konselor, maka konselor harus memberi dukungan dan memberikan dukungan yang sangat baik terhadap konselingnya. Yang berikutnya yaitu melakukan tidur teratur, di mana apabila kita melakukan tidur dengan teratur, maka setelah kita bangun tidur, otak kita bakalan merasa sangat tenang gitu. Terus yang selanjutnya yang ingin saya terapkan kepada narasumber saya, banyak mengkonsumsi makanan sehat. Dan yang terakhir yang ingin saya terapkan kepada konseli saya, yaitu untuk mencari pekerjaan sampingan, seperti membuka usaha kecil-kecilan tetapi berbasis online, dan jangan sampai kita bersentuhan langsung dengan orang banyak. Karena ingat, pada saat sekarang ini kita tengah menghadapi wabah COVID-19 dan pemerintah telah menerapkan protokol yaitu stay di rumah. Oke, mungkin itu saja solusi atau saran yang dapat saya sampaikan kepada narasumber saya. Saya berpesan kepada narasumber saya dan untuk kita semua, jangan terlalu memikirkan hal tersebut. Maka apabila kita telah memiliki beban pikiran banyak, maka itu akan timbul stres, dan stres dapat mengganggu kejiwaan. Oke, mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.